Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Faisal dengan NIM belakang 45 akan mempresentasikan makalah dengan judul Pegadaian Syariah, Lembaga Pegadaian di Indonesia. Yang pertama ada pengertian pegadaian. Gadai atau yang disebut dengan PAN merupakan salah satu kebendaan yang termasuk suatu lembaga jaminan yang diatur dalam buku kedua KUH Perdata. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjaman. Kegiatan menjaminkan barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan nilai harga barang yang dijaminkan. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah. Demikian pula sebaliknya. Kepada nasabah yang memperoleh jaminan, maka akan dikenakan sewa modal per bulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah, sedangkan besarnya sewa modal dapat disesuaikan dengan bunga pasar. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan atas ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Adapun isi utama dari pegadaian, yaitu yang pertama, menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Materi yang kedua ada sejarah asal-muasal adanya pegadaian. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda atau VOC. Di zaman itu, petugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya, usaha ini dijalankan oleh pihak swasta. Namun, perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, kemudian dijadikan perusahaan negara. Menurut Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda pada waktu dengan status dinas pegadaian, dalam sejarah dunia, usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian, dalam perkembangannya, meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC, usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda. Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009, PN Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, Perjan Pegadaian berubah menjadi Perum atau Perusahaan Umum Pegadaian. Sampai saat ini, lembaga yang dilakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian. Selanjutnya ada rukun gadai syariah. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun
gadai syariah. Rukun gadai syariah tersebut adalah yang pertama arohin atau yang menggadaikan, adalah orang yang telah dewasa, berakal dan bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua ada al-murtahin yang menerima gadai, adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang yang digadai. Yang ketiga ada al-marhun atau barang yang digadaikan, adalah barang yang digadai yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat ada al-marhun B atau utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima ada sigot, ijab dan qabul, adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Materi yang ketiga yaitu syarat gadai. Dalam menjalankan transaksi gadai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu syarat akid. Baik rahin atau murtahin harus mempunyai kemampuan, juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli gadai. Yang kedua ada utang, dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahin itu tidak sah. Yang ketiga ada marhun atau barang, dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus memiliki seizin pemiliknya. Yang ketiga ada sigot atau ijab dan qabul, dengan syarat sigot tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qabul, dan diam terlalu lama pada waktu transaksi, serta tidak boleh terikat oleh waktu. Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu yang pertama harus diperjualbelikan, yang kedua harus berupa harta yang bernilai, yang ketiga marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, yang keempat harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadai, harus berupa barang yang diterima secara langsung, yang kelima harus dimiliki oleh rahin pegadai, setidaknya harus seizin pemiliknya. Materi selanjutnya yaitu produk pegadaian syariah. Produk-produk pegadaian syariah yaitu yang pertama rahin, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat aman penyimpanannya, dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, serta motor dan mobil. Yang kedua itu amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Yang ketiga ada arum, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Yang keempat ada arum haji, yaitu pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pegadaian syariah di Indonesia merupakan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah yang dioperasikan oleh Pegadaian, sebuah badan usaha milik negara. Sistem ini menawarkan produk gadai dengan skema yang tidak melibatkan riba, sejalan dengan hukum Islam. Layanan ini menyediakan solusi keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman jangka pendek dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan. Produk pegadaian syariah mencakup berbagai layanan seperti gadai emas, pembiayaan kendaraan, hingga layanan investasi emas secara syariah dengan mengikuti akad-akad seperti rahan dan ijaroh. Pegadaian syariah memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip
keadilan dan kejujuran dalam Islam. Kehadiran Pegadaian Syariah di Indonesia membantu masyarakat Muslim mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan syariah sekaligus berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih luas.